Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel mahasiswa STPN. Pada video kali ini kita akan membahas video lanjutan dari sebelumnya, yaitu mengetahui fungsi-fungsi icon pada AutoCAD Map tahun 2021. Jadi pada video sebelumnya itu kita telah membahas fungsi icon yang berada di sebelah kanan ini. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang fungsi icon yang berada di sebelah kiri ini. Baik, jadi langsung saja. Yang pertama di sini ada line. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang fungsi line ini. Jadi line ini yaitu sebuah garis yang hanya membentuk satu per sisi. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah bidang berbentuk segi 4 seperti ini, dia mempunyai 4 sisi. Jadi dia tidak menyatu garisnya. Oke, selanjutnya ada construction line. Jadi ini dia membentuk sebuah garis lurus seperti ini. Kita klik kiri satu kali. Oke, seperti itu. Fungsi ketiga ada polyline. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi polyline itu kebalikan dari line. Jadi dia membentuk satu garis kalau kita membuat sebuah bidang tanah persegi. Jadi kalau kita hapus, dia akan terhapus semua. Beda sama line, kalau kita hapus dia hanya terhapus satu karena dia masing-masing sisi mempunyai garis, tidak menyatu. Selanjutnya di sini ada polygon. Ini juga jarang dipakai. Selanjutnya di sini ada rectangle. Jadi dia membuat sebuah garis segi 4 seperti ini. Terus di sini ada arch. Jadi ini bisa digunakan ketika kita membentuk sebuah jalan, karena jalan itu tidak selamanya dia persegi, kadang ada yang melengkung seperti ini. Oke. Di sini ada circle. Jadi circle ini biasa difungsikan sebagai alat perpotongan ketika kita melakukan pengukuran secara langsung menggunakan pita ukur. Oke. Selanjutnya di sini ini jarang digunakan, division claw. Jadi di sini kalau kita lihat gambarnya dia membentuk kayak awan. Selanjutnya di sini ada spline. Jadi spline ini sama, dia membentuk garis atau bisa kita gunakan untuk jalan-jalan yang tidak lurus atau membuat sebuah jalan yang tidak lurus. Oke, kita enter seperti itu. Ada di sini elips. Selanjutnya dia membentuk lingkaran berdasarkan jarak yang kita tentukan. Dia membuat lingkaran berdasarkan jarak yang kita telah tentukan. Ini jarang digunakan. Di sini selanjutnya ada poin. Jadi poin ini seringkali digunakan apabila sebagai kita melakukan penanda. Jadi untuk men-setting sebuah poin ini atau mengganti logo poinnya itu kita bisa masuk pada menu format, terus masuk pada point style. Di sini banyak pilihannya. Kita bisa memilih sesuka yang kita mau. Lalu saya memilih ini. Terus di sini kita set size-nya absolute. Lalu kita pilih 2 atau 3. Setelah itu kita tekan set enter. Oke, jadi seperti ini poinnya.
Selanjutnya di sini ada heads. Jadi heads ini dia membuat sebuah arsiran. Jadi kita bisa membuat arsiran. Jadi coba kita buat persegi di sini, terus kita pilih heads. Di sini banyak pilihannya. Jadi ini arsirannya, kita bisa memilih sesuai yang kita mau. Saya coba pilih ini, kita klik pick point, klik di tengah, lalu enter. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu. Warna hijau kita bisa rubah sesuai yang kita mau. Selanjutnya gradient. Jadi gradient sama, contohnya seperti ini. Oke, itu lanjut. Ini jarang kita gunakan, table juga jarang. Di sini multi text. Jadi multi text ini sama halnya kita melakukan penamaan pada sebuah bidang tanah biasanya. Jadi saya coba tulis ini mahasiswa STPN. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu untuk icon-icon yang berada sebelah kiri. Selanjutnya kita menuju pada icon sebelah kanan bagian bawah ini. Jadi yang biasa digunakan itu dua fungsi ini, yaitu bring to front dan send to back. Jadi fungsinya itu seperti ini. Jadi coba kita masukkan data raster. Jadi saya di sini coba masukkan data raster. Oke, jadi data rasternya seperti ini. Jadi coba saya anggaplah saya membuat sebuah bidang tanah di sini. Oke, jadi fungsi dari bring to front ini yaitu membawa objek kita ke depan. Contohnya di sini jika saya men-select objek citra ini, berarti dia akan ke depan dan yang bidang tanah ini ke belakang. Saya select, setelah itu kita enter. Oke, begitupun sebaliknya. Send to back ini dia kita select yang kita pilih, dia akan membawanya ke belakang. Jadi seperti itu fungsinya. Yang sering digunakan yaitu dua ini. Jadi untuk mendownload citra ini teman-teman bisa melihat pada video yang lain di channel ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saksikan tutorial AutoCAD selanjutnya, dan jika kalian suka dan bermanfaat video ini, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Terima kasih.